sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau ngasih lihat gimana sih rumah-rumah di Belanda tuh kayak apa sih dalamnya. Nah, di video kali ini gue mau ngasih lihat rumah pacar gue. Gue nggak tinggal di sini, tapi gue tinggal di beda kota. Jadi gue mau ngasih lihat rumahnya tuh kayak apa sih. Jadi stay tune terus. Ya, ini gue sekarang lagi di luar. Ini di halaman, nggak di lingkungan sekitar rumah pacar gue. Ini ada gereja. Ini udah nggak jadi gereja sih, dulunya ini gereja. Ini ada rumah orang ya. Ini rumahnya kayak gini doang, kecil. Dia beli dulu 130 euro. Ya malum lah, ini rumah bujang. Ini pintu yang tadi gue sebutin. Ini lingkungannya gini aja sih. Ini tuh jatuhnya kayak village gitu. Nah, yang pertama ini tuh di lantai bawah. Ini tuh ada kamar mandi. Aku mau ngasih lihat bukan kamar mandi, toilet. Ya, di toiletnya nggak gede sih ini rumahnya. Terus ini tempat-tempat naruh jas, coat. Terus ini tempat-tempat sepatu, pajangan. Dan ini tempat biasanya gue sama dia quality time, nonton TV ya. Ini ruangannya nggak gede. Ada meja makan, terus ada meja tamunya, dan ini langsung kitchen. Gue agak heran sih sebenarnya rumah-rumah di Belanda tuh keseringan kayak gini, kayak ruang tamu itu nyambung ke dapur. Terus ini dapurnya nggak gede. Dan itu barang-barang gue ya, karena gue suka masak. Dan di luar sana itu ada garasi atau gudang, kalian bisa nyebutnya. Di sini tuh ada motornya dia, motor kesayangannya, yang cuma dipakai selama 2 bulan dalam setahun. Ini nggak gede sih halamannya. Ya, ini tuh kayak garasi atau storage-nya dia gitu, yang ada motor. Gila, dingin banget. Ya, kita lihat di sini ada apa. Ini juga udah dibuka. Ini isinya barang-barang gini aja sih. Ada sepeda dia yang udah 10 tahun lebih nggak dipakai. Terus ada motor kesayangannya yang cuman sekitar 2 bulan aja dipakai, dan nggak dipakai setiap hari. 2 bulan itu cuman dipakai pas musim summer aja ya, pas musim panas. Ini motornya ya, kali aja ada yang mau beli ini di Belanda. Ini gue harus maksa dia biar dijual deh nih, karena percuma ngapain gitu beli barang gitu tapi nggak dipakai. Dan ini knalpotnya 700 euro knalpotnya doang. Gila, lebih mahal dari handphone gue. Ya, ini barang-barangnya gini doang. Ini ada mesin pompa gitu. Oh, dingin. Ini ada tanaman yang nggak pernah disiram. Kasian banget tuh teman. Ya, ini ada tong sampah. Ini kalau di Belanda tiap rumah mereka punya tong sampah gini ya. Ini buat yang kayak makanan, sayur-sayuran. Terus yang ini biasanya paper, ya paper. Terus ini biasanya plastik. Ya, ini nggak ada nih, kosong. Nih bisa halaman ke pintu luar. Pintu luarnya bukan di sini sih, ini kayak dari pintu samping aja. Oh, dingin. Ini sebenarnya nggak gede halaman belakangnya, dan kita bentar lagi bakal pindah ke rumah yang halamannya lebih gede. Nanti gue bakal ngelakuin room tour juga di rumah baru. Kita lihat dalamnya. Terus kita lanjut ke lantai atas. Ya, ini ada tangga biasa. Rumahnya ini nggak gede, cuman ada 2 kamar, 1 toilet dan 1 kamar mandi. Maksudnya kamar mandi itu yang tempat buat mandi gitu ya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4 pintu di lantai bawah sini. Di lantai 2 ini ada kamarnya. Kamarnya nggak gede ya. Lihat di luar tuh
lagi berkabut banget, ini dingin banget di luar. Tuh ada rumah-rumah para tetangga. Kalian kelihatan gak sih itu kayak kabut-kabut gitu? Ini berarti di luar lagi dingin banget nih. Terus biasa pajangan-pajangan tanaman. Ini gue pakai sepatu rumah karena ini lagi dingin banget ya. Terus di ruangan ini tuh ruangan laundry. Ini tempat buat laundry, baju-baju kotor. Terus ini mana nih lampunya? Ini tuh ruangan kerjanya laki gua. Dia biasa kalau ngurusin soal berkas-berkas atau apa-apa di sini. Tadinya di sini tuh tempat buat main gamenya dia. Jadi kayak ada alatnya gitu, kayak setir gitu, sama ada monitor gede di sini, tempat buat main gamenya dia. Tapi sekarang udah dipindahin, jadi main gamenya di bawah. Terus selanjutnya adalah kamar mandi. Ya ini biasa buat mandi ya. Ini lihat kacanya orang Belanda tinggi-tinggi banget. Jadi kebayangan kalau gua sependek apa. Ini nggak gede juga kamar mandinya. Nah terus kita lanjut ke lantai atas. Ya jadi ada lagi lantai atas, naik tangga lagi. Gue mau ngasih lihat rumah orang Belanda tuh kayak apa sih. Ini karena dia tinggal sendiri di sini dan gue paling kesini cuma seminggu sekali. Ini tuh tempat nge-gymnya dia, dipakai buat tempat gymnya dia. Ini alat-alatnya, ada beberapa alat-alat yang udah pada dijualin sama dia. Ini cuma alat-alat yang sering dia pakai aja. Sama tempat buat jemur baju. Itu alat gamenya dia. Nah ini dia rumah orang Belanda. Nggak gede-gede banget, tapi nyaman, alhamdulillah. Dan gue paling tinggal di sini itu cuman dalam seminggu tuh 2 hari. Ini kamarnya nggak gede sih. Dan walaupun ini nggak gede, rumah orang Belanda itu lumayan mahal coy. Jadi kayak rumah segede gini itu, waktu itu dia beli 3 tahun lalu itu 130.000 euro. Berapa M tuh? Ya ntar gua hitung dulu, nanti gua tulis tuh kalau dirupiahin jadi berapa. Nah jadi sebenarnya rumah ini tuh udah dijual sama dia, tapi kita masih bisa tempatin. Jadi kalau di Belanda itu pembeli dan penjual tuh ada kesepakatannya, jadi enak. Kalau di Indonesia kan sama, ada kesepakatannya. Cuman kalau misalnya rumahnya udah dijual, udah laku, ya secepat mungkin lo pindah gitu. Nah kalau di sini pacar gua minta waktu sampai Maret karena dia masih cari rumah. Kita masih cari rumah yang lebih besar, yang halamannya lebih gede, yang kamarnya lebih banyak. Jadi kalau halaman belakangnya lebih gede itu kata dia biar dia bisa berjemur. Ya segitu aja lunturnya. Nggak gede sih rumahnya, tapi nyaman, alhamdulillah. Yang penting punya sendiri ya kan. Dan ini juga udah dijual, cuman uangnya belum masuk gitu. Nanti kan maksudnya, jadi ini udah dijual rumahnya, udah ada orang yang beli, udah ada kesepakatan kontrak-kontraknya segala macam. Cuman uangnya belum ditransfer 100% full. Dan saat ini posisinya pacar gua masih cari rumah di Lelystad. Lelystad tuh kayak beda kota, 30 menit dari sini, karena tempat kerjanya dia di sana. Dan di situ ada beberapa rumah yang kita mau dan itu lebih gede. Mudah-mudahan dapet. Jadi minggu ini tuh waktunya kita buat ngebid. Jadi kalau di Belanda tuh ada orang jual rumah, dia bakal open house, orang-orang bakal ngeliat rumahnya kayak apa. Terus abis itu kalau lo tertarik, lo bakal ngebid, dan lo cuma bisa ngebid 1 kali gitu. Jadi gue mau harga rumah ini tuh sekian gitu.
kalau misalnya lu yang paling tinggi ya lu yang paling dapat gitu, tapi lu nggak bisa tahu orang-orang tuh ngasih harga rumah itu tuh berapa gitu. Ya doain mudah-mudahan dapet, karena gue suka rumah yang gue mau itu karena dapurnya gue suka. Itu yang terpenting karena itu bakal jadi daerah teritori gue. Nah, jadi kenapa rumah di Belanda itu mahal-mahal? Karena kalian tahu sendiri kan, Belanda itu segede apa. Itu negaranya kecil banget, makanya kenapa di sini rumah walaupun rumahnya kecil tapi mahal-mahal banget. Jadi kalian kalau misalnya mau punya rumah yang ada let's say kolam renangnya, terus ada garasi rumahnya sendiri, terus kamarnya mungkin ada 3 atau ada 4, itu kalian bisa beli dengan harga 1 juta euro, 1 jutaan euro gitu. Bahkan kayak temennya host mom gue, itu satu kota sama gue di Komtrop, itu dia beli harga rumahnya 2 juta euro. Itu duit semua tuh, gila berapa duit itu kalau dirupiahin, lumayan mahal di sini. Jadi makanya kenapa gue heran sih ya, orang Belanda tuh tinggi-tinggi banget tapi rumahnya kecil-kecil banget. Agak aneh sih emang. Itu aja, sekian room tournya, semoga kalian suka. Ini video request siapa ya? Waktu itu ini ada yang request videonya. Next gua bakal review rumah gua di Komtrop. Oke, sekian, dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.